Yeay, mari kita lanjutkan Collapse by Jared Diamond. Gitu. Apa sih openingnya? Openingnya Y. Sangat tidak profesional sekali. Sampai mana ya kemarin kita ya? Itu tuh banyak guys. Cuman kayaknya buku ini bakalan kalah sama ini nih. Lulu naik. Stolen Focus tuh aku baru baca setengah tapi pembatasnya juga ada banyak banget. Oh, aku bakalan bahas ini juga sih. Kayaknya setelah buku ini. Sabar ya, makanya diramein konten ini teman-teman. Eh, ya biar aku agak semangat aja gitu kan. Terus nanti kita rayain kayak, yang view udah 1.000 gitu. Sekarang kayaknya viewersnya paling tinggi 300. Eh, tapi again, ini kalaupun nggak kalian tonton, aku mau menggunakan konten ini kan sebagai metode mencatatku. Aku kayak, ini ngapain sih aku kemarin? Gitu kan, aku belajar apa sih? Oke, ini kalau nggak salah terakhir kita bahas itu tentang ini kan, tentang si Maui apa sih? Nama aku kok lupa ya namanya ya. Macam udah aku tandain tuh. Ah, Moai. Nah, bagaimana orang-orang di Israel Island di Pulau Paskah itu mendirikan Moai dengan cara menebang pohon banyak sekali. Ya, kita kemarin udah bahas penebangannya itu di tahun 1500-an. Jadi di tahun segitu tuh udah mulai punah. Nah, ini nih. Deforestation is more severe on dry island than wet island, cold high latitude island than warm equatorial island, old volcanic island than young volcanic island, island with aerial ash fallout than island with it, island far from Central Asia dust plume than island near it, island without Makatea than island with it, low island than high island, remote island than island with near neighbor, and small island than big island. Nah, jadi ini setelah dia ngebahas ya kayak kan kepulauan Pasifik kan nggak cuma Pulau Paskah ya. Jadi di Pulau Pasifik itu kan ada yang gede, ada yang kecil, ada yang ini. Mana yang lebih parah deforestationnya? Nah, tadi tuh kriterianya. Ini salah satu yang sebenarnya menarik tuh yang mungkin akan kita pelajari di setelah-setelahnya adalah, dan udah kita lihat kemarin bahwa remote island atau peradaban yang terisolasi itu lebih rentan terhadap kepunahan daripada peradaban yang terkoneksi. Nah, itu menarik tuh. Itu nanti akan jadi tema yang harus kalian ingat sepanjang kita membahas uh, buku ini. Bagaimana ternyata manusia tuh beneran tidak bisa bertahan sendirian. Kita harus bekerja sama, terkoneksi. Kalau kita terisolasi, sumber daya yang di pulau itu tuh akan habis buat kita sendiri dan kita nggak bisa apa ya istilahnya replenishnya itu tuh nggak bisa. Nah, jadi semakin kecil islandnya, semakin remote islandnya akan semakin rentan terhadap deforestation. Deforestation itu yang punah tidak hanya pohon, oke? Yang punah karena deforestation itu akhirnya kan nggak cuma pohon, tapi banyak sekali makhluk-makhluk lain yang juga punah. Ini ada penjelasannya tentang makhluk-makhluk yang punah di kepulauan tersebut. Those extinction probably resulted from a combination of hunting for food, habitat destruction due to parts of the island being burned for gardens, depredation of rats that arrived as stowaways in Polynesian canoes. Nah, jadi di kepulauan tersebut diketahui bahwa ada beberapa jenis burung yang punah. Penyebabnya tadi, jadi burungnya dibunuh untuk makan manusianya, terus habitatnya itu deforestation. Pokoknya pohon-pohon yang dijadikan habitatnya burung itu ketebang, jadi dia nggak punya habitat lagi, sama dimakan tikus yang datang sehubungan dengan kapal yang masuk ke kepulauan itu. Ini sebenarnya poin yang nyambung sama bukunya dia sebelumnya, yaitu Guns, Germs, and Steel. Kalau di Guns, Germs, and Steel itu, salah satu quote yang masih nyantol di kepalaku adalah, setiap kali manusia itu migrasi atau pindah ke satu pulau yang lain gitu ya, pulau yang baru tadi, ekosistemnya pasti rusak, pasti ada makhluk yang mati atau makhluk yang punah di situ. Pasti, setiap kali manusia pergi ke satu tempat dan bikin populasi di sana, pasti ada
apa ya? Pasti ada kepunahan yang terjadi di situ. Entah apa, tapi pasti ada. Jadi aku nggak kaget kalau misalnya ada orang-orang yang merasa kayaknya manusia tuh cancer buat ekosistem deh. Karena emang buktinya begitu teman-teman. Kita ini kayaknya jauh deh dari kata pelindung ekosistem atau pengawas bumi gitu. Enggak, kita tuh yang ngerusak bumi ini. Udah berbagai macam riset membuktikan hal tersebut teman-teman. Bahkan ketika kita tidak punya teknologi yang sangat mutakhir ya. Kayak kita cuman hunter and gatherer gitu, atau kita cuman farming awal-awal ya, bikin rumah masih pakai hut gitu. Kita sudah ngerusak alam. Kita ini naturnya manusia itu ngerusak alam. Dan bikin banyak sekali ekosistem punah. Ekosistem. Bikin beberapa spesies punah di ekosistem tersebut. Dan tadi masih nyambung sama yang tadi ya. Masih nyambung sama masalah migrasi tadi. Akhirnya, sebagai peradaban, caranya manusia bertahan hidup gimana? Nih, still, another solution was to occupy an area for only a few decades until the area soil and game become exhausted, then move on to another area. Nah itu. Jadi cara kita membuat peradaban masa lalu adalah kita stay ini di satu pulau. Kita hancurin pulaunya, kita eksploitasi. Again, kalau kalian bayangin eksploitasi, ini kan masih masa lampau ya. Jangan bayangin mereka ngeruk minyak bumi gitu. Tapi sesimpel kita nebangin pohon, kita jadiin rumah, kita tebang-tebang pohon agar kita punya monumen keagamaan seperti Moai tadi. Yang mana sebenarnya ya yang monumen-monumen tadi kan tidak ngefek sama kehidupan mereka ya sebenarnya ya. Itu nanti mungkin akan kita bahas di belakang. Tapi tidak ngefek as in mereka tuh nggak makan dari patung itu tuh, mereka nggak dapat makanan dari patung itu. Tapi pohonnya tuh mereka tebang untuk rumah, keperluan keagamaan. Setelah ini satu pulau udah nggak bisa dihuni lagi, udah nggak bisa ditanamin lagi, tanahnya udah kering, udah nggak subur lagi. Manusia ngapain? Pindah, cari ke pulau lain, cari tempat yang mereka bisa rusak lainnya. Jadi sebenarnya bab 3 ini judulnya adalah The Last People Alive. Ini ngomongin sebuah kepulauan, tetap di Kepulauan Pasifik ya, namanya Pulau Pitcairn sama Henderson. Nah, sebenarnya kan pertanyaannya yang ditanyakan sama Jared Diamond adalah, ini orang-orang yang terakhir nih yang ada di pulau itu, melihat pohon terakhir yang mereka bisa tebang, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka pikirkan? Nah, di sini kita lihat bahwa manusia ketika sumber dayanya itu habis ya, mereka akan beralih untuk mencari substitusinya gitu dari sumber daya itu, dan tidak mikirin ini sumber daya ini habis terus efeknya apa ya buat aku. Jadi mereka nggak sadar ketika pohon terakhir itu sudah mereka tebang. Ini ceritanya di salah satu sukunya mereka kan membuat mereka itu bikin firewood dari satu spesies tertentu ya, satu spesies pohon tertentu. Tapi di pertengahan tahun 1000 Masehi itu bukti-buktinya, catatan sejarahnya dan bukti arkeologisnya itu spesies tadi sudah tidak ada di masyarakat. Artinya spesies itu punah dan masyarakat beralih ke spesies lain untuk membuat firewood. In dry climate, the rate of tree regrowth on log land may be too slow to keep up with the rate of logging. Jadi kalau di daerah-daerah yang kering, kecepatan pohon untuk numbuh itu lebih rendah daripada kecepatan manusia untuk menebang. Itulah kenapa daerah-daerah ini akan cepat punah, akan cepat collapse karena deforestation. Ini yang menurutku perlu ditandain juga di Indonesia. Indonesia emang bukan daerah kering, teman-teman. Tapi kuncinya kan sebenarnya bukan masalah kering atau basahnya. Kering atau basah itu kan masalah seberapa cepat nih kalau teknologinya sama,
Ya, kalau teknologinya sama nih, seberapa cepat kamu akan punah karena deforestation. Nah, di Indonesia, aku yakin kecepatan kita menebang pohon sama kecepatan kita menumbuhkan pohon ini lebih cepat kita menebang pohon. Itulah kenapa bahaya sekali buat ekosistem Indonesia kalau diterusin kayak gini. Udah banyak sekali penelitian yang menyebutkan bahwa apa sih pentingnya pohon bagi ekosistem kita, kenapa kita perlu pohon di sekitar kita, kenapa kita perlu hutan bahkan. Tapi kalau misalnya kita terus-terusan kayak gini, ya tinggal nunggu waktu aja sampai kita bernasib sama seperti orang-orang di Pacific Island yang mereka nebang terus kayak, loh, habis ya. Di sini dia ngebahas tentang kanibalisme. Ketika sumber daya makanan sudah habis, kapan sih manusia akan memulai untuk menjadi kanibal? Jadi di peradaban masa lalu ada 2 jenis kanibalisme yang tidak emergensi. Pertama, memakan tubuh dari musuh yang kalah perang, atau memakan tubuh dari saudara-saudara yang meninggal. Ini sebelum kita geser ya, dia nanti akan cerita bagaimana kebiasaan-kebiasaan kanibalisme itu muncul di daerah-daerah yang memang sumber daya alamnya sedikit. Dan hal ini menurutku tercermin dengan baik dalam film dan juga novel Dune. Aku nggak baca novelnya, tapi kan itu film berdasarkan dari novel. Kalau kalian pernah nonton Dune ya, di sana kan ada satu suku yang tinggal di padang pasir yang nggak bisa menanam apapun gitu ya. Terus air begitu berharga bagi mereka. Akhirnya mereka lakukan adalah mereka meminum keringatnya mereka lagi. Jadi kayak mereka punya baju yang bisa menyerap setiap air dari tubuhmu terus dijadikan air minum lagi. Dan kalau ada saudaramu yang mati, tubuhnya tuh diserap gitu ya, airnya diambil, terus airnya ditaruh di kayak kolam besar gitu. Ya nanti ini jadi persediaan air mereka. Walaupun sebenarnya di filmnya itu ini air suci banget, nggak boleh diminum. Tapi ini kan sebenarnya bentuk bagaimana masyarakat yang terbatas nih sumber daya alamnya, mereka begitu tidak mau menyia-nyiakan bahan makanan, termasuk tubuh manusia. Gitu. Jadi di sini dia cerita tentang akhir dari orang-orang di Kako Canyon. Mereka sudah tidak bisa hidup di sana lagi karena kekeringan. Ketika populasinya bertumbuh, tapi resources-nya malah berkurang. Nah, itu adalah akhir dari populasi manusia di Kako Canyon. Gitu konklusinya. Lalu nanti kita akan masuk ke pembelajaran berikutnya dari suku Maya. Oke, teman-teman, nanti di ceritanya suku Maya ini ada banyak hal yang akan kita bahas. Dan mungkin ini salah satu yang belum kita sebut, yaitu tentang perang. Nah, di buku ini yang aku tandain, itu menarik sekali. Yaitu, kadang kita mikir perang itu adu senjata, adu kuat-kuatan pasukan. Tapi salah satu yang perlu juga diperhitungkan dan kadang menentukan siapa pihak yang menang dan siapa yang kalah adalah bagaimana caranya pasukan itu mengatur food supply-nya. Nah, karena kan ya pasukannya butuh makan ya. Jadi gimana nih? Biar orang-orangnya bisa berpindah tanpa kelaparan dan ketika di medan perang masih punya tenaga. By the way, yang ngomongin food supply ini, aku jadi ingat obrolanku sama Pak Ari Budi, orang yang nulis bukunya Sejarah Pecel. Beliau bilang bahwa sejarah terciptanya soto di Indonesia itu juga nggak bisa lepas dari perang yang ada di Jawa. Karena soto itu adalah makanan perang. Itu mudah sekali kan, kamu tinggal pinjem pancinya warga, terus ambil daging, bumbu, nasi, banyakin nasinya, ya kan? Jadi yaudah tinggal nasi dituang kuah gitu. Orang akan merasa kenyang. Pak, itu cara paling mudah untuk menghidupi pasukan. Gitu teman-teman. Jadi soto itu makanan perang ternyata. Itulah kenapa di Jawa ada soto, di Makassar ada coto. Juga nggak bisa lepas dari perang itu. Well, ini agak nggak ada hubungannya sih, tapi
karena aku inget kayak food supply, aku mau share aja ke kalian. Aku nggak tahu mau bahas buku itu kapan. Semoga ada waktu aku bisa interview lagi Pak Ari dengan kondisi yang kayak gini ya, kayak kita bikin landscape terus ada di YouTube. Ini aku tandain lagi karena salah satu yang bikin suku Maya itu akhirnya mulai decline ya adalah terjadinya erosi di daerah perbukitan. Nah, erosinya terjadi karena apa? Ya sekali lagi, karena forest yang formerly covered them and protected their soils were being cut down. Dah. Oke, ini kalau ada takeaway dari episode kali ini, masih panjang banget guys. Wah, ini pasti banyak banget ini kolaps ini. Wah, keren banget. Tapi kalau ada satu takeaway dari episode kali ini, seenggaknya kita sepakat nih sekarang betapa pentingnya pohon buat keberlangsungan masyarakat ini gitu. Jadi mulai mikir-mikir lagi, penting nggak sih kita menebang pohon? Aku tuh makanya concern banget sama Tangerang Selatan ya, karena sekarang tuh ruang-ruang hijaunya atau ruang-ruang yang dulunya rawa, dulunya pepohonan, udah mulai dipangkas dan dijadikan perumahan. Akhirnya kita kehilangan pohon. Mungkin sekarang keren gitu, oh ini BSD isinya ruko semua, tapi di masa depan, can we survive? I don't think that it is a wise decision. Tapi ini masalahnya lagi-lagi kompleks ya. Waktu di episode 1 kita udah sepakat bahwa kita ngomongin lingkungan tuh sama ekonomi pasti kayak nggak sinkron. Cuman berbagai macam peradaban sudah membuktikan betapa pentingnya pohon dan ruang-ruang hijau buat masyarakat. Kalau itu terus dihilangkan, mau kemana peradaban kita? Siap nggak peradaban kita kolaps karena salah kita sendiri? Gitu teman-teman. Ini akan panjang banget. Aku nggak sabar untuk nyeritain buku ini sampai akhir. So, kita ketemu di episode berikutnya. Dadah.